Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Damayanti, NIM 19503100054. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi dalam ekonomi Islam. A. Pengertian konsumsi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Pelaku konsumsi atau orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut konsumsi. Nah, perilaku konsumen itu sendiri adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. B. Urgensi konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian, karena setiap kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Dalam sistem perekonomian, konsumsi mempunyai peran yang sangat penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. C. Konsep penting dalam konsumsi. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu yang pertama, kebutuhan atau yang disebut dengan hajat, dan kegunaan atau kepuasan manfaat. Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkan sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu kebutuhan atau hajat. Unsur-unsur ini mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kebutuhan manusia untuk makan. Yang kedua yaitu kegunaan atau kepuasan. Dalam pengertiannya ekonomi, manfaat adalah nilai guna tertinggi pada sebuah barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen pada suatu waktu. D. Konsep maslahah dalam perilaku konsumsi Islami. Imam Shatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syarah yang paling utama. Menurut Imam Shatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada 5 elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa, properti atau harta benda, keyakinan, intelektual, dan keluarga atau keturunan. Adapun sifat-sifat maslahah sebagai berikut. Maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria maslahah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi maslahah bagi diri dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur. Maslahah orang
seorang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Prinsip-prinsip konsumsi. Menurut Abdul Manan, dalam melakukan konsumsi terdapat 5 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. 2. Prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental tersebut. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan atau israf sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperurutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang membutuhkan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita. Kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. 5. Prinsip moralitas. Pada dasarnya, konsumsi seseorang muslim secara keseluruhan yang dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.